Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa selalu bahagia. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius yang mewartakan sabda bahagia versi Yesus. Diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Seperti apakah sabda bahagia versi Yesus Kristus bagi kita semua? Saya akan membacakannya untuk kita dan nanti menjelaskan seperlunya sebagai bahan renungan harian kita. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab ia melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Versi pertama, sabda bahagia ini, sahabat yang terkasih, tertuju untuk semua orang. Yang dimaksud dengan orang yang miskin di sini tidak hanya miskin secara material, tetapi miskin di hadapan Allah. Saya mengenal banyak sahabat yang kaya, yang mempunyai harta, dan diimani sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Murah. Dan dengan harta itu mereka tetap menyatakan ini titipan Tuhan. Disitulah semangat kemiskinan mereka tunjukkan. Bahkan dengan harta yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka, mereka banyak membantu saudari-saudara yang lain yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Dalam arti inilah sabda Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini jelas, duka cita bisa menimpa siapa saja. Tetapi ketika kita sedang mengalami duka cita dan kita tetap mengandalkan Allah, maka penghiburan dari Allah akan diberikan kepada kita, bahkan secara tak terduga. Ini yang kedua. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kelemah lembutan dihubungkan dengan kepemilikan bumi? Kita tahu bahwa bumi itu laksana ibu pertiwi yang menumbuhkan tanam-tanaman, hasil bumi, bahkan kekayaan alam yang luar biasa dahsyat, namun tidak boleh dirusak, tidak boleh dieksploitasi dengan kekerasan, tetapi diolah dalam kasih dan kelembutan. Nah, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Dalam arti ini, saya banyak belajar dari sahabat-sahabat saya, komunitas sedulur sikep di Pati, di Kudus, di Rembang, di Blora, yang peduli lingkungan. Mereka mengolah sawah dan tanah dengan menggunakan cara-cara organik, tidak semata-mata mengeksploitasi bumi untuk kekayaan, untuk kesejahteraan, tetapi merawat bumi dengan sikap hormat dan cinta, laksana ibu yang telah memberi makan dan selalu menghidupi manusia. Disinilah sabda Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang memiliki bumi. Saya mengerti. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Sepanjang sejarah kehidupan ini kita lapar dan haus akan kebenaran. Kita lapar akan keadilan, haus kebenaran. Dan kita boleh percaya siapapun yang lapar dan haus akan kebenaran dan keadilan akan dipuaskan. Berbeda dengan orang-orang yang terus haus kekuasaan. Mereka tidak akan pernah terpuaskan, bahkan kerap kali menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan itu, bahkan dengan cara-cara yang tidak etis. Melakukan itu hanya demi kekuasaan, bukan demi kesejahteraan. Kita melihat para pemimpin dunia ini cenderung berlaku demikian. Kita juga menjumpai pemimpin-pemimpin yang arogan, yang tidak jujur, yang mengelabui rakyatnya dengan janji-janji palsu dan tidak diwujudkan. Bahkan dengan cara-cara licik, mereka menipu rakyatnya sendiri dengan kasat mata. Sahabat yang terkasih, sabda bahagia berikutnya dikatakan oleh Yesus adalah, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hukum alam pun menunjukkan itu. Siapa yang murah hati, dia akan memperoleh kemurahan. Yesus mengangkat hukum yang sangat alamiah ini ke dalam tingkat yang rohaniah, ke tingkat ilahi. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan hati. Dan sumber kemurahan hati tidak lain adalah Bapa. Bapa yang murah hati. Dan kita dipanggil juga untuk bersikap murah hati. Dan siapapun yang bersikap murah hati, dia akan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan karena bermurah hati mendatangkan berkat dalam hidupnya, beroleh kemurahan. Berikutnya sahabat yang terkasih dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kesucian hati, kejujuran, ketulusan, itu membawa kita mampu melihat Allah. Bukan Allah yang abstrak, yang jauh, tetapi Allah yang dekat dengan kita. Kesucian hati membuat kita melihat dan mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peristiwa-peristiwa sosial, dalam peristiwa-peristiwa alam, dalam peristiwa-peristiwa kemanusiaan, kita melihat Allah. Dan karena itu lalu kita tetap menghargai makhluk ciptaan, sesama manusia, dan alam semesta ini. Itu sumbernya adalah kesucian hati. Tapi ketika orang dikuasai dengan ketamaan, kerakusan, kelicikan, ketidakjujuran, mencari harta hanya untuk dirinya sendiri, bahkan dengan kepentingan kekuasaan, alam dengan mudah dirusak. Mereka memperlakukan alam dengan hati yang tidak suci. Karena apa? Karena dikuasai ketamaan, kelicikan, keserakahan, dan kerakusan, lawan dari kesucian hati. Dan ketika seperti itu, orang juga tidak melihat Allah, bahwa alam ini adalah ciptaan Allah yang harus dirawat, yang harus dijaga, yang harus dilindungi, bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk kelestarian masa depan generasi selanjutnya. Sahabat yang terkasih, sabda berikutnya adalah, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini pun jelas, siapapun di antara kita yang datang membawa damai, kita akan mengalami damai. Dan anak-anak Allah adalah anak-anak perdamaian, bukan permusuhan. Yang dikuasai permusuhan, kebencian, itu adalah anak-anak kejahatan, anak-anak iblis. Iblis dan setan bukan tampil dalam wajah yang buruk, menakutkan, mengerikan, tetapi dalam kebencian, permusuhan, dan tanpa perdamaian. Hati-hati dengan ini. Kita diajak untuk menjadi pembawa damai. Dan dengan menjadi pembawa damai, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam kehidupan bersama, kerap kali kita digoda untuk jatuh ke dalam kebencian, permusuhan, menghina orang lain, merendahkan orang lain, merasa diri paling baik, paling benar, paling suci. Itu tidak sesuai dengan sabda bahagia ini. Berikutnya sahabat yang terkasih,
Dikatakan oleh Yesus, memang ini agak kontradiktif dan mungkin kontroversial. Yesus bersabda, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga dan kebenaran adalah satu. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang Allah sebagai Bapa kita, Allah yang murah hati, bahwa kita ini adalah anak-anaknya yang diciptakan secitra dengan gambar Allah. Dan ketika kita membela dan memperjuangkan dan mewartakan kebenaran seperti ini, namun kita mengalami penganiayaan, berbahagialah, kata Yesus. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran. Berikutnya yang juga masih kontroversial, Yesus bersabda, berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sahabat yang terkasih, ini mudah sekali terjadi. Ya, kita mengalami itu. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Sebaliknya kita diajak untuk berbahagia. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya. Tetapi persoalan sekarang ini ada orang-orang yang bahkan atas nama Tuhan menganiaya, mencela, merendahkan, bahkan orang-orang yang seiman sekalipun, bahkan mencela, menghina pemimpin-pemimpinnya sendiri, merasa itu adalah atas nama Tuhan, membela Tuhan. Tetapi yang dibela bukan Tuhan, melainkan kepentingannya sendiri. Yang terakhir, bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para rabi sebelum kalian pun telah dianiaya. 3 sabda terakhir menghubungkan kebahagiaan dengan penderitaan, dengan penganiayaan, dengan celaan-celaan yang harus kita tanggung karena kita murid-murid Kristus. Sahabat yang terkasih, apa inti dari sabda bahagia ini? Saya menghubungkannya dengan ketika sabda ini dibaca dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, kata bahagia diterjemahkan menjadi rahayu. Rahayu berarti selamat. Maka berbahagia di sini tidak berarti hanya senang, hanya hore-hore, hura-hura, tetapi kebahagiaan adalah keselamatan, karahayon. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena selalu mengandalkan rahmat dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam